tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah teori organisasi yang berjudul Penilaian Manajemen Kinerja Organisasi. Penilaian kinerja organisasi. Apa itu kinerja? Kinerja sebagai terjemahan dari performa sering diartikan sebagai penampilan atau prestasi di dalam sebuah dunia kerja oleh para cendekiawan. Penilaian kinerja merupakan salah satu hal penting dari suatu aktivitas manajemen sumber daya manusia di setiap organisasi atau perusahaan. Menurut Suyadi Prawiro Santoso, kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal tanpa melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Penilaian kinerja ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja dengan memberikan bantuan agar setiap pekerja mewujudkan dan mempergunakan potensi yang mereka miliki secara maksimal dengan melaksanakan misi organisasi atau perusahaan melakukan pelaksanaan pekerjaan masing-masing. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia yang berlaku untuk fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Yang ketiga, kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Beberapa hal yang menyebabkan pentingnya kinerja adalah: yang pertama, peluang untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin; yang kedua, melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin; yang ketiga, mendapatkan penilaian kinerja dilakukan dengan cara yang objektif. Oleh karena itu, untuk pengembangan sumber daya manusia, penilaian prestasi kerja itu sangat penting dalam suatu organisasi. Kita juga akan melihat beberapa manfaat dari penilaian kinerja. Yang pertama, perbaikan kinerja; yang kedua, peningkatan kinerja; ketiga, keputusan penempatan; dan keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Hai, teman-teman tahu apa pengaruh keadilan organisasi terhadap kinerja organisasi? Perlu kita tahu, perilaku yang adil terhadap karyawan mengidentifikasikan sebagai elemen krusial dalam meningkatkan komitmen mereka terhadap organisasi. Perilaku yang adil juga dapat meningkatkan motivasi kerja dan mengurangi keinginan untuk berhenti dari pekerjaannya. Manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Pengembangan sumber daya manajemen kinerja merupakan strategi untuk mengatasi ketidakpuasan konsumen terhadap produk, jasa, atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan efisiensi operasional, serta meningkatkan kualitas kerja dan motivasi karyawan. Manajemen kinerja ini berguna untuk memperbaiki sistem manajemen yang kurang baik serta membantu meningkatkan kinerja karyawan yang mungkin belum optimal. Tujuannya juga meliputi ekspansi kapasitas karyawan untuk melampaui harapan dan mengembangkan potensi secara menyeluruh, sehingga bermanfaat bagi individu dan organisasinya.
harus tahu banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik publik maupun swasta. Yang pertama, semakin baik teknologi yang digunakan, termasuk peralatan dan metode kerja, untuk menghasilkan produk dan layanan oleh sebuah organisasi, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin meningkat. Kedua, kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Ketiga, kualitas lingkungan fisik yang meliputi kesehatan keselamatan kerja, penataan ruang, dan keberhasilan. Selanjutnya, yang keempat adalah budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi tersebut. Penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan indikator yang berkaitan dengan birokrasi itu sendiri seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus memperhatikan indikator yang terkait dengan penggunaan layanan seperti kepuasan pengguna, akuntabilitas, dan responsif. Penilaian kinerja organisasi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan, tapi juga menggambarkan hasil yang dicapai dari serangkaian pelaksanaan fungsi kerja atau aktivitas dalam periode tertentu. Penilaian ini memiliki nilai penting bagi perusahaan karena tidak hanya sebagai ukuran keberhasilan dalam periode tersebut, tapi juga sebagai masukan atau perbaikan dalam peningkatan kinerja di masa depan. Teman-teman harus tahu ada 4 perspektif untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang dikenal dengan perspektif finansial dan non-finansial, yang terdiri dari perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, perspektif keuangan, melihat dari kinerja organisasi dari sudut pandang profitabilitas, pencapaian target keuangan yang telah direncanakan. Perspektif ini mencakup pertumbuhan pendataan, produktivitas, penghematan biaya, dan pemanfaatan aset. Yang kedua, perspektif proses bisnis internal yang bertujuan untuk mengungkapkan proses bisnis yang harus dikuasai oleh perusahaan. Perspektif ini termasuk peningkatan inovasi, proses operasional, dan pelayanan purna jual. Yang ketiga, perspektif pelanggan, menyediakan indikator tentang bagaimana pelanggan memandang organisasi tersebut yang dapat diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, akurasi pelanggan, retensi pelanggan, pangsa pasar, dan profitabilitas pelanggan. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, berfokus pada sumber manusia dan prosedur organisasi yang berperan dalam pertumbuhan jangka panjang. Perspektif ini mencakup peningkatan kapabilitas informasi serta motivasi dan pertumbuhan. Kita harus tahu beberapa variabel telah digunakan oleh banyak peneliti dalam mengukur kinerja organisasi. Hasil-hasil penelitian sebelumnya membuktikan adanya pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kinerja sebuah organisasi. Beberapa hasil penelitian menggunakan beberapa variabel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel pengaruh praktik sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi, di mana praktik manajemen sumber daya manusia juga berdampak positif terhadap kinerja internal organisasi, seperti penurunan tingkat turnover karyawan dan peningkatan kualitas layanan. Kedua, variabel pengaruh keadilan organisasional terhadap kinerja organisasi.
Aspek keadilan juga memiliki peran penting dalam konteks keberlangsungan organisasi, karena dampak negatif yang muncul akibat ketidakadilan dapat mengganggu kinerja dan komitmen anggota organisasi. Misalnya, perilaku yang tidak adil dari manajer atau organisasi dapat merugikan komitmen tim anggotanya yang berpotensi merugikan kinerja keseluruhan organisasi. Keadilan organisasi bukan hanyalah isu yang hanya relevan bagi karyawan tingkat bawah, tetapi juga penting bagi manajemen. Penelitian menunjukkan bahwa keadilan prosedural dan intrasional mengaruhi motivasi, komitmen, dan tingkat turnover karyawan di semua level hierarki organisasi. Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, faktor lingkungan bisnis eksternal menjadi sangat penting, karena lingkungan bisnis selalu berubah. Perusahaan harus mampu beradaptasi agar dapat mencapai kinerja optimal. Banyak perusahaan yang gagal karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, sehingga kinerja operasionalnya terhambat. Dalam manajemen strategi, tantangan utama adalah bagaimana perusahaan dapat mencapai kinerja unggul dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dan kita harus tahu ada 4 manfaat penerapan manajemen kinerja di dalam organisasi, yaitu pengembangan karyawan, selanjutnya pemenuhan kebutuhan stakeholder, peningkatan komunikasi, dan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Manajemen kinerja juga merupakan strategi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dengan memperbaiki kinerja organisasi dan mengembangkan kapabilitas individu dalam tim. Strategi ini fokus pada keberhasilan organisasi dalam lingkungannya, serta bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen kinerja memberikan dasar bagi pengembangan individu dengan fokus pada penyediaan bimbingan dan dukungan yang diperlukan bagi karyawan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas mereka, dengan tujuan akhir mencapai tujuan perusahaan dan menghadapi perubahan lingkungan yang sangat signifikan. Beberapa ahli juga berpendapat, yaitu Khan dan Habib, yang menemukan korelasi positif antara keadilan prosedural dan kinerja organisasi yang dinilai melalui tingkat turnover, kepercayaan terhadap manajemen, dan kepuasan kinerja. Praktek manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam manajemen kinerja yang efektif dengan menghubungkan hasil kinerja dengan penghargaan, konsekuensi, serta memberikan peluang karir dan pengembangan bagi karyawannya. Kesuksesan manajemen kinerja tidak hanya tergantung pada manajer saja, tetapi juga membutuhkan dedikasi dari seluruh anggota organisasi dari berbagai tingkatan. Dengan partisipasi yang efektif dari semua pihak, diharapkan organisasi dapat mencapai kinerja tinggi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan organisasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Karyawan yang masa diperlukan secara adil cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi secara optimal baik pada tingkat manajemen maupun non-manajerial, yang ada akhirnya berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesimpulannya, kita telah mengeksplorasi pentingnya penilaian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian kinerja tidak hanya sebagai alat untuk membantu kinerja individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi potensi, pengembangan, pengelolaan teladan, dan mengarahkan strategi perusahaan ke arah yang lebih aktif. Kita juga bisa membahas berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, termasuk manajemen sumber daya manusia, teknologi, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi manajemen kinerja yang efektif.